Matahari bersinar di ufuk timur, memberikan kehangatan dan menyinari alam ini. Memberikan saya semangat baru untuk memulai perjalanan saya di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dalam perjalanan ini, saya akan mengunjungi Kecamatan Tinombo Selatan. Tepatnya, saya akan mengunjungi Tugu Katulistiwa yang berada di Kecamatan Tinombo Selatan. Berkunjung ke Kabupaten Parigi Motong tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Tugu Katulistiwa. Tatkala cakrawala tepat di atasmu, sinar cerah membuatmu bergeliat dalam lingkar kehidupan. Kau tetap terjaga oleh garis bujur dan garis lintang, bak cincin yang bertatahkan permata yang melingkari kampungmu. Kau adalah kampung di Katulistiwa. Dari Tugu Katulistiwa, saya Vanessa Micheli akan mengajak Anda melihat lebih dalam potensi alam yang ada di wilayah sekitar Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa berada di Kecamatan Tinombo Selatan, tepatnya di Desa Katulistiwa. Sebelumnya, Tugu Katulistiwa ini berada di Desa Sinei. Dengan adanya pemekaran wilayah, sekarang berada di Desa Katulistiwa. Tugu Katulistiwa ini menandakan bahwa daerah tersebut dilalui oleh garis Katulistiwa, di mana garis Katulistiwa adalah garis hayal keliling bumi terletak melintang pada 0 derajat yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu utara dan selatan. Indonesia, beberapa daerah juga dilalui garis Katulistiwa, dan salah satunya di daerah Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong ini. Tugu Katulistiwa di Tinombo Selatan ini diresmikan pada bulan Juli tahun 1992. Wilayah yang dilalui garis Katulistiwa biasanya mempunyai suhu rata-rata yang tinggi, mempunyai tekanan udara yang rendah, dan curah hujan tinggi. Setelah mengunjungi Tugu Katulistiwa, saya melanjutkan jalan-jalan saya ke salah satu desa yang ada di sekitar Tugu Katulistiwa. Saya tertarik untuk menuju ke Desa Sinei. Saya ingin melihat berbagai potensi alam yang ada di daerah Katulistiwa dan salah satunya di Desa Sinei ini. Desa Sinei ini sebagian besar penduduknya adalah petani, maka tidak mengherankan bentangan sawah nan luas menemani perjalanan saya. Namun sayang, keinginan saya untuk melihat hijaunya hamparan persawahan tidak terpenuhi. Para petani di sini ternyata baru saja selesai melaksanakan panen. Walaupun tidak dapat melihat hijaunya hamparan persawahan, namun suasana sejuk dan nyaman masih sangat terasa. Suasana seperti ini sangat saya rindukan walaupun tanpa ada hijaunya sawah. Para petani di Desa Sinei kini sedang mempersiapkan diri untuk kembali menanam padi.
Maka tidak mengherankan di beberapa lahan persawahan, nampak para petani sedang mengolah tanahnya dengan menggunakan traktor. Dalam perjalanan saya melihat lahan persawahan, saya cukup beruntung karena berjumpa dengan bapak-bapak petani yang sedang menanam padi. Saya juga berjumpa dengan Kepala Desa Sinei, dan kesempatan ini tidak saya sia-siakan untuk berbincang sejenak dengan Kepala Desa Sinei. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ya, sekarang pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Beliau adalah Kepala Desa dari Desa Sinei, dan kita sudah lihat ya di belakang kita ini, Pak, ada kegiatan menanam padi. Iya, menanam padi, Bu. Nah, kalau untuk menanam padinya sendiri ini biasa dilakukan tiap berapa bulan? Kalau ini tiap selesai panen 3 bulan, 4 bulan panen, tanam lagi begini, Bu. Iya. Iya, seperti itu. Nah, selain dari sawah nih, Pak, apa saja sebenarnya sektor untuk menumbuhkan ekonomi di Desa Sinei sendiri? Iya, kalau selain daripada pertanian sawah, ada perkebunan. Ya, contohnya kopra. Kopra, Iya. Kemudian bisa jadi minyak kelapa lagi diolah. Iya. Kalau di sektor perikanan gimana? Iya, nelayan. Nelayan? Iya. Ini ikan juga masuk? Iya, masuk juga ikan. Oke. Iya. Nah, selain untuk dari sektor kayak seperti pertanian, perkebunan, dari nelayan juga, kalau potensi alam yang ada di Desa Sinei ini bagaimana, Pak? Alam kalau pariwisata? Iya. Iya. Kalau ada itu untuk pariwisata ada namanya batu teras, cuma susah dijangkau, Bu. Oh. Iya, di situ ada apa namanya ini? Batu itu dia macam model teras. Batu macam model. Iya, model teras dia besar batunya di gunung itu. Di gunung ya. Iya. Nah, dari wisata alam ya, kalau kita lihat kan sebenarnya dari Tugu. Iya, dari Tugu ya. Katulistiwa menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Desa Sinei sendiri ya, Pak. Kalau sering dikunjungi itu di Mosing. Mosil ya. Iya. Di Mosing. Mosil ya. Iya, karena ini kan dikenal bukan cuma di sini tapi keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Oke. Nah, untuk Desa Sinei sendiri sebenarnya letak geografisnya ini bagaimana, Pak? Apakah jumlah penduduknya atau bagaimana? Iya, kalau luas wilayahnya 65 hektar. Kemudian jumlah penduduk ini 1.150 jiwa. 1.150 jiwa. Iya. Jadi cukup padat ya? Iya. Untuk Desa Sinei sendiri. Untuk Desa Sinei. Iya. Nah, untuk kedepannya nih, Pak, Bapak sebagai Kepala Desa di Desa Sinei ini melihat masyarakat yang juga cukup antusias untuk membangkitkan perekonomian dari Desa Sinei. Harapan Bapak sebagai Kepala Desa seterusnya, Desa Sinei ini punya program apa? Iya. Harapan kami, Pak, di bidang pertanian, karena selama ini yang jadi kendala itu pupuk. Oh, pupuk? Iya, pupuk selama ini. Kemudian akhir-akhir ini yang jadi kendala solar. Jadi harapan kami selaku pemerintah desa, masyarakat, bagaimana pengadaan pupuk itu terlayani dengan baik untuk kelompok-kelompok tani. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak, dan tentunya pemirsa TVRI, setelah saya berbincang dengan Kepala Desa dari Desa Sinei sendiri, yaitu Pak Fahmi, bagaimana Desa Sinei ini mempunyai program untuk lebih menumbuhkan sektor pertanian dan perkebunan yang ada di desa ini untuk memajukan Desa Sinei ke depan agar menjadi desa yang lebih maju untuk Sulawesi Tengah. Melihat para petani sedang menanam padi, rasa penasaran saya muncul untuk mencoba ikut belajar menanam padi di lahan persawahan secara langsung. Dan ini adalah pengalaman pertama saya menanam padi di sawah. Cukup mengasyikan. Pak, boleh saya ikut bantu tanam? Boleh. Oke. Boleh. Nah,
pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu sawah di Desa Sinei dan juga saya sudah bersama para petani di Desa Sinei. Sekarang saya akan belajar bagaimana cara menanam padi bersama para petani di Desa Sinei. Boleh Pak? Menikmati keseruan menanam padi di sawah, saya melanjutkan perjalanan untuk melihat potensi lain yang ada di Desa Sinei. Desa Sinei ini dipimpin oleh seorang kepala desa bersama seorang sekretaris desa dan ketua BPD dan dibantu dengan beberapa orang perangkat desa. Keberadaan kepala desa dan perangkat desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain pertanian, Desa Sinei juga memiliki potensi perkebunan yang cukup besar. Lahan perkebunan di Desa Sinei ini kurang lebih 651 hektar. Salah satu sektor perkebunan di Desa Sinei adalah cengkeh. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya memutuskan untuk melihat langsung ke perkebunan cengkeh milik masyarakat. Tanaman cengkeh merupakan tanaman perkebunan berupa pohon. Cengkeh merupakan tanaman asli Nusantara. Cengkeh merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang memiliki banyak manfaat. Bagian yang sering dimanfaatkan dari tanaman cengkeh adalah bagian kuncup bunganya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kebun cengkeh milik salah satu warga di Desa Sinei. Nah tentunya cengkeh merupakan salah satu komoditas yang sekarang banyak digeluti oleh para warga di Desa Sinei. Dan selain cengkeh, ada juga beberapa komoditas lain yang menjadi penunjang ekonomi di Desa Sinei sendiri, seperti kelapa, kopra, dan juga coklat. Cengkeh biasa digunakan sebagai penambah rasa makanan maupun minuman. Cengkeh juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Cengkeh biasa digunakan sebagai penambah rasa makanan maupun minuman. Cengkeh juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Perkebunan cengkeh di Desa Sinei ini cukup luas. Masyarakat Desa Sinei banyak memanfaatkan tanaman cengkeh sebagai mata pencaharian mereka.
Selamat sore. Tadi habis dari sawah Ibu, belajar menanam ini ya padi dengan para petani di sawah. Nah ini saya lihat kebun cengkeh milik Bapak ya? Iya, betul. Nah ini cengkehnya Bapak ini kira-kira sudah berapa tahun Pak? 8 tahun. Sudah 8 tahun ya? Oh iya. Terus kalau cengkehnya Bapak sendiri kira-kira luas lahannya? Sekitar 1 hektar. 1 hektar, cukup luas sih sebenarnya Bapak? Ini isinya sekitar 100 lebih, 100 pohon lebih. Oh 100 pohon ya? Kalau untuk 1 hektar? Ya, 1 hektar. Tapi tidak semua hidup juga, ada yang mati juga ya? Tidak semua hidup, kalau hidup semua mungkin sekitar 150-an. 150-an. Nah, Gue sambilkan minum dulu. oh iya Bu. Terus Pak, kalau misalnya dari selama Bapak ya menanam dan juga merawat pohon cengkeh ini, kira-kira yang paling susah nih Pak? Ya, yang susah itu hanya itu rumputnya, masalah rumput. Rumputnya? Iya, Kalau hama-hamanya Pak? Ya, di sini kurang hamanya. Lihat saja subur-subur tanamannya. Di sini kurang hama di sini. Kurang hama Masih ya? belum ada, iya. Tapi cuaca juga? Cuaca yang masih mendukung, ada hujan panas. Jadi itu cuaca cengkeh memang begitu bagus dia. Gitu. Tapi kalau memang cengkeh ini sendiri itu bisa suburnya itu pada saat hujan atau pada saat panas atau bagaimana? Dia antara panas dan hujan. Kalau dia panas terus juga tidak terlalu bagus. Dia harus ada hujannya, ada panas gitu. Tidak bisa terlalu hujan juga tidak bagus. Terus selama Bapak merawat cengkeh dan menanam cengkeh ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan nih? Iya, ini kan sudah 2 kali panen ini. Mungkin tahun 2000 masih remaja. Jadi ini saya panen pertama ini sudah dia sekitar 20 kilo pertama. 20 kilo pertama ya? Begitu keduanya kita panen sudah sekitar 60 kilo sudah. Oh lebih banyak dia ya? begitu setiap tahunnya dia naik. Oh akan naik terus. Ya. Oh jadi memang penghasilannya juga pemasukannya begitu, juga begitu, banyak ya Pak? Karena harga juga masih di atas 100 itu 1 kilonya. Oh 1 kilo Iya, kalau cengkeh? 60 kilo ya kita sudah dapat 6 jutaan gitu. Boleh lah ya Kita ini Pak. kan hanya masih panen sendiri ini karena masih pendek, belum terlalu tinggi. Kalau sudah tinggi kita tidak bisa, sudah panjang. Sudah banyak tenaga. Pakai tenaga. Sudah itu. Iya. Itu sih sebenarnya lihat cengkeh di sini saya juga cukup tertarik untuk melihat salah satu komunitas yang ada di desa Sinei ini sendiri. Iya, ini tanahnya di sini cocok untuk cengkeh. Silakan deh minum. Iya, terima kasih Bu. Selain sektor pertanian dan perkebunan, di desa Sinei ini juga tengah dikembangkan usaha budidaya pertambakan khususnya udang faname. Keberadaan tambak udang ini juga diharapkan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sinei. Setelah asyik melihat berbagai potensi di desa Sinei, saya berkesempatan bersantai di pantai untuk melepas lelah sejenak. Pantai yang berada langsung di Teluk Tomin ini menyimpan potensi wisata yang besar. Pantai menjadi salah satu destinasi wisata favorit saya. Tak hanya asyik, berlibur ke pantai juga membuat saya merasa tenang dan damai. Keanekaragaman dan keindahan pantai menjadi daya tarik sendiri bagi saya. Selain keindahan pantai, di desa Sinei ini juga terdapat hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai. Hutan mangrove memiliki manfaat, dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerap gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen,
serta tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Desa Sinei merupakan desa yang terletak di titik nol garis Khatulistiwa. Selain memiliki pemandangan pantai yang luar biasa, Desa Sinei juga memiliki potensi dari sektor perkebunan, pertanian, dan juga perikanan yang sangat luar biasa. Perjalanan saya di Desa Sinei semakin lengkap rasanya dengan kebersamaan saya bersama ibu-ibu membakar ikan segar hasil tangkapan nelayan. Nah pemirsa, setelah saya sudah berjalan seharian mulai dari Tugu Khatulistiwa, kemudian saya juga ikut membantu warga untuk menanam padi di sawah dan juga bertemu dengan salah seorang yang mempunyai kebun cengkeh. Nah pastinya saya sudah berada di tempat ini untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh para ibu-ibu yang ada di Desa Sinei. Nah sekarang kita akan mencoba makanan yang sudah disediakan oleh para ibu-ibu yang juga sudah ikut membantu saya untuk membakar ikan dan juga membuat yang namanya jepa. Nah pemirsa, sekarang saya sudah menikmati yang namanya jepa, terus kemudian ditambah juga dengan kuah dari palu mara. Nah sekarang kita akan menikmati ikan bakarnya. Pastinya ikan bakar yang sudah disediakan ini tentunya ikan yang masih segar yang diambil dari salah seorang nelayan yang sudah ikut melaut. Dan juga saya menikmati makanan-makanan ini. Tepat di belakang saya adalah panorama pantai yang cukup indah dan juga sinar dari matahari yang terbenam.